Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak Bapak sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr. Sebelum kita mulai surah An-Nasr, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, ya. Silakan baca doa dalam hati masing-masing. Baik, setelah kita membaca doa, mari kita awali pertemuan ini dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kembali kita kepada topik kita, yaitu surah An-Nasr. Pelajaran kita pada hari ini tentang surah An-Nasr, ya. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari Quran surah An-Nasr itu, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan nantinya mampu membaca surah An-Nasr dengan tajwid yang benar. Anak-anak diharapkan mampu membaca surah An-Nasr dengan tajwid yang benar. Yang kedua, anak-anak mampu memahami arti sederhana dari setiap ayat dalam surah An-Nasr. Yang ketiga, anak-anak mampu menyebutkan pesan utama surah An-Nasr, yaitu tentang pertolongan dan kemenangan Allah serta pentingnya bersyukur. Dan yang keempat, mengaplikasikan nilai bersyukur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tujuan pembelajaran dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang surah An-Nasr. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada ayat surah An-Nasr, pertama-tama Bapak akan menyampaikan apa asbabun nuzul surah An-Nasr tersebut. Ya, apa asbabun nuzul surah An-Nasr tersebut? Yaitu yang pertama mengenai kemenangan umat Islam. Ya, surah An-Nasr itu turun mengenai kemenangan umat Islam, yaitu surat An-Nasr diturunkan sebagai kabar gembira atas kemenangan umat Islam dalam pembebasan kota Mekah, ya. Yang kedua, surah ini diturunkan untuk memberikan kabar gembira atas masuknya orang-orang Arab ke agama Islam secara berbondong-bondong. Nah, itu dia, ya. Kemudian apalagi asbab nuzulnya? Isyarat dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah An-Nasr ini diturunkan sebagai isyarat bahwa ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Ya, kenapa? Dengan datangnya kemenangan umat Islam ini, maka menjadi salah satu tanda akan segera berakhirnya masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah ini menunjukkan bahwa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah telah sempurna, ya. Dan yang terakhir, surah ini menunjukkan bahwa sudah saatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu di antara asbabun nuzul surah An-Nasr tersebut. Kemudian Bapak akan memperkenalkan surah An-Nasr ini kepada anak-anak sekalian, agar nantinya ketika kita mempelajari surah An-Nasr, anak-anak kurang lebihnya dapat memahami tentang surah An-Nasr ini, ya. Adapun profil dari surah An-Nasr ini, yaitu satu, surah An-Nasr itu artinya pertolongan, ya. An-Nasr itu artinya pertolongan. Jumlah ayatnya berjumlah 3 ayat. An-Nasr itu berjumlah 3 ayat.
Yang ketiga, surah An-Nasr itu turun di kota Madinah. Ya. Surah An-Nasr itu turun di kota Madinah, maka disebut dengan golongan surah Madaniyah. Itu dia. Kemudian yang kelima, surah An-Nasr ini surah nomor 110 dalam Al-Quran. Itu dia. Surah An-Nasr ini surah nomor 110 dalam Al-Quran. Baik. Sebelum kita melanjutkannya, mudah-mudahan anak-anak bisa menerima perlahan-lahan pelajaran tentang surah An-Nasr ini. Nantinya bila anak-anak merasa ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya kepada Bapak. Jangan sungkan dan jangan malu, agar nantinya anak-anak sekalian tidak menyesal. Ya, tidak menyesal dan tidak ada yang tidak dimengerti. Baik ya. Selanjutnya Bapak akan mencontohkan bunyi surah An-Nasr itu sesuai dengan tajwid yang benar. Ya. Nanti anak-anak bisa mendengarkan dan mengulanginya di rumah. Ya. Apa itu dan bagaimana itu cara membaca surah An-Nasr yang benar sesuai dengan kaidah tajwid yang tepat, ya. Baik. Sebelum itu, silakan anak-anak dengarkan bacaan surah An-Nasr yang akan Bapak lantunkan melalui video ini. Ya, silakan dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Itulah bunyi dari surah An-Nasr, ya. Jadi anak-anak silakan nanti di rumah boleh menghafal-hafalnya, boleh menirukan bagaimana tadi cara Bapak melantunkan surah An-Nasr tadi dengan bacaan dan tajwid yang benar. Surah An-Nasr ini tak boleh sembarangan dibaca, jadi harus berada dalam kaidah tajwid yang benar. Karena bila bacaan ini asal-asal dibaca, maka nanti bisa merubah makna dari surah An-Nasr tersebut, ya. Bisa merubah makna surah An-Nasr tersebut. Dan itu pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid agar kita bisa melantunkan surah-surah Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Nah, itu dia contoh dari lantunan surah An-Nasr. Silakan anak-anak membaca di rumah, dihafalkan. Nantinya setelah bisa dihafalkan dan dibaca dengan benar, kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya, ya, yaitu membahas tentang isi kandungan surah An-Nasr, ya. Isi kandungan surah An-Nasr. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, Bapak berharap anak-anak betul-betul mempelajari surah An-Nasr ini mulai dari asbabun nuzulnya, mulai dari keterangan tentang surah An-Nasr ini, dan juga tentang tata cara membaca surah An-Nasr, dan juga bagaimana menghafalkan sehingga hafalannya sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Itu dia. Mungkin demikian video ini Bapak sampaikan kepada anak, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari di rumah dan dihafalkan surahnya dengan baik dan benar, ya. Demikian Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.